Hai sahabat-sahabat guru singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di zaman serba canggih dan modern sekarang, semua informasi bisa kita dapatkan hanya di ujung jari saja. Ya, karena zaman sekarang kemudahan internet dan fasilitas lainnya yang mendukung. Kadangkala kecanggihan ini dimanfaatkan orang untuk kejahatan dan banyak juga dimanfaatkan sebagai kebaikan. Salah satunya kisah berikut ini. Dipisahkan dua benua selama 25 tahun, pemuda India ini akhirnya kembali ke pangkuan keluarga dengan bantuan Google Earth. Begini kronologinya. Saro Birli adalah anak ketiga dari 4 bersaudara terlahir dari keluarga yang terbilang miskin di India. Karena keadaan inilah yang memaksanya, Saro beserta saudaranya bekerja di usia sangat muda. Pekerjaan mereka kerjakan cukup beragam, mulai mengangkat batu bata, mengemis di jalanan, dan macam-macam pekerjaan yang penting mereka dapat hasil duit. Namun pada tahun 1986, tepatnya Saro berusia 5 tahun. Saro dan saudaranya yang bernama Gudu pergi dari Katwat ke Burhapur untuk mencari pekerjaan. Ketika di suatu malam, Saro tertidur dalam pangkuan Gudu. Mereka kemudian berhenti di stasiun Burhapur. Karena masih kanak-kanak, Saro tidak kuasa menahan kantuknya. Ia akhirnya harus ditinggalkan oleh kakaknya itu di kursi stasiun kereta api dengan pesan agar Saro tidak pergi kemana-mana. Karena terlalu bingung, ia berlari ke sana kemari mencari sang kakak. Berteriak sekuat tenaga, namun tak ada gunanya. Karena suara masinis kereta lebih besar dari suara bocah 5 tahun waktu itu. Dalam kebingungan Saro, ia telah tersalah menaiki kereta api. Ia menaiki kereta kosong yang ia tumpangi nyatanya tidak berhenti di tempat yang dekat. Karena itu terus melaju dan tak mengambil penumpang hingga akhirnya tiba di Calcutta, sebuah kota tersibuk di India. Selama 2 hari dalam kereta, Saro tidak makan sama sekali. Hanya sisa-sisa buah yang ia temukan di tempat sampah yang pernah dia ambil di stasiun sebelumnya untuk dikonsumsi. Sesampainya di Calcutta, Saro sempat bertanya ke beberapa orang tentang desanya bernama Ganestali. Namun orang-orang di Calcutta tidak memahami bahasa Saro. Namun Saro tidak berputus asa. Saro masih mencoba ke konter tiket untuk mempertanyakan di mana desanya. Namun konter tiket itu mengatakan tidak mengetahui dan tidak paham dengan bahasanya. Bahkan di stasiun itu juga Saro sempat dibuli beberapa orang dewasa. Di Calcutta, Saro makin kelimpungan. Ia kesana kemari mencari sang kakak. Bertanya kepada setiap orang yang ia jumpai. Namun tak satu pun yang membantunya. Bukan karena tak ingin dibantu, tapi bahasa yang digunakan Saro tidak sama dengan bahasa yang mereka gunakan di Calcutta. Di Calcutta, ia sempat bertemu dengan satu keluarga yang paham bahasanya, namun memiliki niat jahat. Setelah diberi makan dan dimandikan, Saro tidur di rumah keluarga tersebut. Tapi kemudian, Saro melarikan diri keesokan harinya. Ia menjadi gelandangan dan hidup dari sisa-sisa makanan orang lain. Ia juga mengambil makanan dari sisa-sisa upacara di kuil-kuil. Setelah 2 bulan menjadi gelandangan dan tidur di kolong jembatan, ia akhirnya dipertemukan dengan seorang pemuda yang paham bahasanya. Ia dibawa ke kantor polisi lokal setempat dan dipindahkan ke rumah remaja atau tempat gelandangan dan kriminal. Pemuda itu sempat menanyakan asal-usul Saro,
Namun Saro juga tidak mempunyai ingatan yang kuat tentang kampung halamannya. Bahkan ia juga tidak tahu ejaan nama kampungnya, yang dia hanya tahu menyebutkan nama kampungnya saja. Ini salah satu hal yang membuat Saro dan tim polisi kesusahan untuk mencari desanya tersebut. Ya, mungkin pada tahun 1986 tidak secanggih zaman sekarang yang kita boleh cari informasi di Google. Di tempat itulah ia kemudian ditemukan oleh The Indian Association for Sponsorship and Adoption. Setelah berbulan-bulan berusaha mencari orang tua Saro, pihak Isa menyerah juga. Mereka tak tahu sama sekali di mana tempat yang disebutkan Saro sebagai rumahnya, yaitu Gunesteli. Semakin susah mencari orang tua Saro karena ia tak tahu nama ibunya. Setiap kali ditanya siapa nama ibumu, Saro akan menjawab Ami atau ibu. Kakaknya pun hanya dia kenal dengan sebutan Gudu. Sementara nama itu cukup populer di India. Kesulitan inilah yang membuat Isa mencarikan orang tua angkat untuk Saro. Singkat ceritanya, ia akhirnya diadopsi oleh pasangan suami istri dari Australia. Setelah proses pemindahannya dilakukan, 5 tahun kemudian ia mendapat saudara baru yang juga dari India. Namanya Mantos Birli. Mereka berdua tumbuh bersama dengan keluarga barunya. Namun hubungan Saro dan Mantos menjadi renggang setelah keduanya dewasa. Mantos yang memiliki trauma di masa kecilnya selalu bersikap kasar kepada orang tua angkatnya. Beberapa kali pula ia melarikan diri dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun begitu, hubungan keduanya tetap dijaga oleh ibunya, yaitu orang tua angkatnya sendiri. Setelah menyelesaikan kuliah, Saro akhirnya diperkenalkan dengan teknologi Google Earth. Melalui teknologi inilah ia menelusuri kembali sisa-sisa ingatannya. Setelah 3 tahun gagal mencari kampung halamannya, ia kemudian mendapat satu kawasan yang sama sekali tak terpikir olehnya. Dalam kisah aslinya, Saro mendapat bantuan oleh seorang temannya dari India melalui akun Facebooknya. Dari sosok seorang India inilah ia bertanya banyak hal hingga akhirnya menemukan satu kata Burhapur dan Katwa. Dari 2 nama tempat inilah ia kemudian memperluas pencariannya. Akhirnya ia menemukan kampung halamannya setelah 3 tahun mencari melalui satelit pada dini hari. Nama tempat yang ia selalu sebut di waktu kecilnya adalah Gunesteli. Ternyata salah pengejaan. Seharusnya adalah Ganestalai, sebuah perkampungan muslim di kawasan Katwa, India. Kemudian Saro hendak meminta izin kepada ibu angkatnya untuk pergi ke India. Saat itu ibu angkatnya bernama Su sedang sakit dan Mantos lagi-lagi melarikan diri. Ayahnya sibuk mencari Mantos dan Saro masih terpenjara oleh masa lalunya. Kemudian ibu angkatnya berkata, "Saya dan ayahmu bertekad untuk tidak memiliki anak karena sudah terlalu banyak populasi manusia di dunia ini. Kami hanya ingin merawat anak-anak yang kurang beruntung seperti kamu dan Mantos, supaya bisa hidup layak dan berpendidikan. Itulah mengapa saya sangat mencintai ayahmu," kata Su, ibu angkatnya. Singkat cerita, Saro memohon maaf kepada ibu angkatnya karena ia tidak bisa melupakan kisah masa lalunya dan masih mempunyai keinginan untuk kembali mencari keluarga kandungnya. Yang disampaikan Su ini cukup dalam. Sebagai keluarga yang mapan, ia tak hanya hidup untuk dirinya sendiri, ia pun punya misi mulia yang berbagi dengan sesama. Ia pun akhirnya mengizinkan Saro ke India dan sangat berharap ibu kandungnya itu ditemukan. Setibanya di India, Saro menjelajahi semua tempat yang masih hidup dalam ingatannya. Ia pun tiba di rumah semasa ia kecil, namun tidak lagi dihuni oleh manusia. Rumah tersebut telah menjadi kandang kambing milik warga setempat.
Karena tak lagi bisa berbahasa India, Saro awalnya kesulitan bertanya di mana pemilik rumah tersebut. Akhirnya pencarian Saro berhasil apabila terdapat seorang penduduk yang kenal dan akrab dengan ibunya. Lalu Saro dibawa ke rumah ibunya tersebut. Pada awalnya Saro tidak mengenali ibunya, begitu juga sang ibu yang terpegun melihat kemunculan Saro yang secara tiba-tiba. Lelaki paruh baya tersebut menuntunnya ke salah satu gang di mana momen yang sangat menguras air mata itu telah tercipta di sana. Saro bertemu dengan ibu kandungnya setelah selama 25 tahun terpisah. Saro berkata, "Orang tua saya seperti melihat hantu karena anaknya yang sudah hilang 25 tahun muncul kembali." Kisah nyata ini juga dibuat menjadi sebuah film berjudul Lion. Berdasarkan cerita ibunya, Abang Saro bernama Gudu telah meninggal dunia dan tubuhnya ditemukan di rel kereta api pada hari kejadian. Saro didapati hilang dan 2 orang lagi saudaranya telah pun menjadi orang sukses di India. Payah Saro dalam usaha menjejaki keluarganya telah diabadikan dalam sebuah film berjudul Lion yang ditayangkan pada tahun 2016. Nama film tersebut Lion karena nama Saro itu sendiri yang bermaksud lion. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Sesungguhnya penantian yang luar biasa, bukan? Kita sebagai anak harus sentiasa menghormati orang tua kita. Walaupun orang tua itu orang tua angkat ataupun orang tua kandung sendiri, maupun dekat ataupun berjauhan. Walaupun orang tua kita berjauhan atau tidak peduli dengan kita, namun kita sebagai seorang anak harus tetap hormat dengan mereka. Mari kita sayangi orang tua kita dan sentiasa berbakti kepada mereka.